Ya, saya senang sekali hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di kediaman beliau, dan beliau juga menerima dengan hangat. Saya sampaikan bahwa ini adalah bentuk dari upaya saya melaporkan secara langsung kepada Bapak Wapres setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden pada tanggal 21 Februari yang lalu di Istana. Memang sudah sempat bertemu tetapi hanya sepintas saja karena acaranya kan acara pelantikan. Lalu saya langsung melakukan sertijab, serah terima jabatan dari Menteri ATR BPN sebelumnya Bapak Hadi Cahyanto yang saat ini menjadi Menko Polhukam. Dan kemudian di hari pertama yang seharusnya saya bisa langsung bekerja di Jakarta, tetapi justru ada kegiatan di Sulawesi Utara dan kemudian saya langsung terbang untuk mendampingi Bapak Presiden Jokowi meresmikan bendungan Lolak di salah satu kabupaten Bolmong namanya, 4 jam dari Manado. Saya sendiri bisa melakukan sejumlah kegiatan, membagikan sertifikat di kota Manado untuk gereja dan juga untuk warga Manado yang ada di sana secara langsung, dan kemudian mengikuti rangkaian kegiatan Bapak Presiden. Oleh karena itu baru bisa kembali kemarin dan sore hari ini juga, karena kebetulan Bapak Wapres besok akan melakukan lawatan ke luar negeri, ke New Zealand, sehingga rasanya tepat hari ini saya bisa sowan silaturahmi secara langsung. Yang jelas beliau tadi juga menyampaikan beberapa pesan karena saya ingin memohon wejangan sekaligus juga arahan-arahan yang jelas terkait dengan urusan pertanahan, agraria dan tata ruang ini. Beliau mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat kita di berbagai daerah. Beliau bahkan tadi dan saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu ada warga yang melaporkan, mengadulah kepada Bapak Wapres tentang tanahnya yang diserobot oleh orang lain, diserobot oleh pengembang, dan akhirnya nasibnya tidak menentu. Kasihan, padahal ini rakyat kecil. Jadi disinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR, bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, gegabah, tetapi secara utuh melihat permasalahan sengketa, termasuk juga kasus-kasus yang disebabkan oleh mafia-mafia tanah yang merugikan rakyat. Yang jelas sejak awal saya menyampaikan, sama seperti yang telah dicanangkan oleh menteri sebelumnya, kita ingin tegas. Jangan sampai ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita, termasuk di urusan pertanahan ini. Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil, jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan. Banyak juga misalnya yang sudah pensiun, ya, itu yang dipermainkan, rakyat kecil dipermainkan, dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi oleh karena itu saya mohon doanya dari segenap kalangan masyarakat, karena tugas-tugas ATR ini juga tidak ringan. Tetapi kami punya niat yang baik, 8 bulan terakhir ini bagaimana bisa menuntaskan pekerjaan rumah, mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya. Baik dari isu tata ruang, karena kemarin juga saya berkomunikasi dengan sejumlah kementerian lain, ada bidang PUPR, perhubungan misalnya, termasuk juga dengan Kementerian Pertanian, sehingga ATR ini bisa menjadi elemen yang penting yang juga bisa membantu proyek-proyek pembangunan pemerintahan lainnya, dan kita ingin bersinergi, berkolaborasi. Saya sendiri sudah merencanakan untuk berkomunikasi langsung dengan Menko Ekonomi. Tadi saya sudah telepon Pak Erlangga Hartarto, dalam waktu dekat kita akan bertemu karena beliau sebagai koordinator bidang ATR juga, termasuk dengan menteri-menteri terkait lainnya. Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan, sekaligus juga kaitannya dengan pembangunan kementerian lainnya. Mas Ayi sudah 4 hari bertugas.
Dan kemudian kita tahu kemarin langsung diajak Pak Jokowi. Udah mulai ngerasain ritme kerja ya Pak Jokowi memang seperti apa, kan banyak juga Pak Prabowo misalnya menyebutkan bahwa Pak Jokowi kerjanya tuh keras banget ternyata. Itu mulai dirasakan juga Mas Ayi? Iya, walaupun baru 1 hari bisa berkegiatan bersama dengan Presiden Jokowi, saya bisa merasakan langsung bahwa beliau juga ingin secara maksimal menggunakan setiap waktunya menyentuh langsung masyarakat. Seperti kemarin misalnya sebagai ilustrasi, sehari di Sulawesi Utara itu ada sejumlah kegiatan. Memang membutuhkan energi, waktu, dan juga fokus. Tidak hanya meresmikan Bendungan Lolak, tetapi juga harus diingat meresmikan itu adalah satu hal. Hal yang jauh lebih kompleks dan besar adalah bagaimana itu semua diawali, mulai perencanaannya, persiapan, eksekusinya dengan berbagai permasalahan, 7-8 tahun baru bisa diresmikan. Jadi di balik peresmian pasti ada kerja besar. Itu harus kita apresiasi. Yang kedua, meresmikan jalan daerah. Lalu ada lagi bertemu dengan masyarakat, para pelaku UMKM di kabupaten yang lain. Jadi terbang naik helikopter di Bitung kemarin, kemudian juga memeriksa gudang Bulog yang ada di sana, sekaligus juga menyapa masyarakat. Jadi cukup banyak ragam kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan 1 hari di sebuah provinsi. Belum lagi lawatan sebelumnya di Sulawesi Selatan dan lain-lain. Jadi saya bisa merasakan bahwa memang pemimpin, saya yakin Presiden Jokowi termasuk Bapak Prabowo Subianto jika insya Allah dilantik menjadi presiden, punya semangat yang sama. Ini juga yang harus bisa menggerakkan yang lainnya. Kalau pemimpinnya juga benar-benar aktif memimpin, bukan hanya di balik meja, tapi juga turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan, evaluasi, sekaligus juga menunjukkan leadership dan juga manajemen di tingkat yang paling strategis. Saya rasa ini akan menggerakkan jajaran kabinet, kementerian, lembaga-lembaga, dan termasuk dari pusat sampai dengan daerah. Sinergi dan kolaborasi yang harus dibangun vertikal dan horizontal ini menurut saya menjadi kunci kerja pemerintahan yang sukses. Mas Aye tadi di dalam barengan sama Pak Wapres ini ada bicara soal situasi terkini kebangsaan nggak sih Mas, termasuk soal isu soal hak angket yang ingin digulirkan oleh dari paslon lain begitu Mas, soal pasca pemilu? Tidak bicara secara langsung, tidak bicara terkait dengan politik, tetapi tadi justru saya mendapatkan wejangan bahwa ada harapan besar dari Bapak Wakil Presiden kita. Beliau mengatakan, saya sebentar lagi berusia 81 tahun. Ada harapan besar bagi generasi penerus, ya kita semua ini, untuk bisa melanjutkan apa yang sudah baik, sekaligus juga terus melakukan evaluasi apa saja yang bisa kita terus tingkatkan dan sempurnakan. Tadi beliau secara khusus begitu passionate menyampaikan kita harus semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan misalnya. Bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan pemerintah secara langsung, tapi punya kemandirian karena punya lapangan pekerjaan, punya pekerjaan yang layak maksud saya, termasuk punya kewirausahaan sehingga bisa menjalankan usahanya, khususnya UMKM dengan baik dan punya profit yang juga layak begitu, sehingga pada akhirnya anggaran kita tidak terlalu besar yang habis untuk jaring pengaman sosial, tapi bisa dilakukan pembangunan-pembangunan lainnya yang juga pada akhirnya akan mengenerate pertumbuhan ekonomi. Saya setuju 100% karena itu juga yang Partai Demokrat selama ini perjuangkan, bagaimana masyarakat Indonesia semakin baik kehidupannya. Kemiskinan bisa diturunkan, pengangguran bisa diturunkan, dan akhirnya punya pekerjaan yang layak. Dan penghasilan juga lebih baik. Jadi itu kira-kira yang tadi dibicarakan, tidak ada secara khusus bicara tentang politik hari ini. Sikap Partai Demokrat soal isu hak angket seperti apa sih Mas? Karena kemarin persis Pak Surya Paloh beserta dengan teman-teman dari Koalisi Perubahan itu menyebutkan bahwa mendukung hak angket dan merupakan hak ini adalah hak konstitusional. Partai Demokrat sendiri mendukung atau seperti apa? Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih
berlangsung ya. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca pemilu ini, setelah kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa, dan itu harus kita tunjukkan secara genuine. Mengapa? Karena kita ingin Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini menjadi masa yang penting. Transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik. Justru Demokrat bersyukur karena bisa terlibat secara langsung dalam masa transisi ini. Karena bagaimanapun ini masa yang paling penting. Saya tahu pasti Pak Presiden Jokowi telah mempersiapkan langkah-langkahnya sebelum nanti menyerahkan tongkat estafet tersebut kepada Bapak Prabowo, insya Allah ya. Dan sebaliknya Bapak Prabowo juga punya niat yang baik untuk menyiapkan dari sekarang apa saja yang harus segera bisa dilakukan. Ingat, janji kampanye itu untuk ditunaikan. Dan ada hal-hal yang bisa segera kita capai. Ada quick wins yang harus kita juga tunjukkan kepada masyarakat. Tapi juga ada yang sifatnya lebih jangka panjang. Ini juga perlu kita jelaskan karena tidak semua bisa terjadi dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun pertama. Tetapi dengan semangat yang kuat, saya rasa transisi ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo siap untuk melanjutkan itu semuanya. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin ngomong soal rekonsiliasi, kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah diemban. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai Presiden yang terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau inginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fit accompli, tidak demikian. Beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili, pikiran juga aspirasinya. Yang selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang seharusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Mas Semalam Ahy, apakah malam topik semalam Pak Prabowo Subianto bertemu dengan Pak SBY di Cikeas. Nah, itu apakah ada bicara soal itu Mas Ahy? Nah, terus terang saya sendiri belum mendapatkan ceritanya. Jadi saya setelah ini ingin mendengar juga. Tetapi yang jelas ini kan selalu menjadi perbincangan apa pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak SBY, termasuk yang di Pacitan ketika itu. Jadi yang kami syukuri adalah hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY ini seperti sahabat.
dan yang saling membutuhkan dalam arti ingin sahabatnya sukses. Jadi Pak Prabowo juga dengan niat yang baik ingin mendengarkan masukan-masukan dari Pak SBY. Pak SBY juga dengan niat yang baik ingin memberikan masukan termasuk pengalaman yang mungkin saja bermanfaat. Tetapi hubungan saling menghormati ini menurut saya sesuatu yang sangat baik. Ini harus menjadi model dalam hubungan antara tokoh bangsa. Jadi kalau antara tokoh bangsa membuka ruang dialog seperti ini, tidak harus selalu diselebrasi, tidak harus selalu di depan kamera, tetapi tertutup, terbatas, tapi benar-benar ada niat yang baik untuk saling memberikan support. Saya pikir itu bagus sekali. Tapi terus terang saya tidak tahu secara pasti apa yang menjadi pembicaraan beliau berdua.